Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khaliqis samawati wal aradin Mudabbiril khalaiqi ajma'in Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din Bidalailil qat'iyah wa wadihatil barahin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullahis sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Segenap takmir dan seluruh jamaah Jum'ah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Tiada mutiara yang paling indah, tiada kalimat yang paling tinggi, dan tiada ungkapan yang paling dalam kecuali tasyakur dan tafakkur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tidak terbilang, Allah yang maha agung agungnya tidak terbendung, Allah yang mencurah rahmahkan kasih sayangnya dan melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang mengalir terus menerus, nikmat yang tiada terputus, nikmat tiada terhitung jumlahnya dan tiada ternilai harganya. Salah satu dari nikmat itu adalah sisa-sisa umur yang terukur dan sisa-sisa nafas yang terbatas. Semoga kita bisa isi dengan amal soleh yang berarti, baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi sebagai bekal di alam kubur dan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah di hari Jumat yang penuh barokah ini, di pertengahan bulan Muharram 1447 Hijriah di tahun baru Islam, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, agar kita menjadi orang yang mulia tidak hanya di hadapan manusia semata-mata, tapi lebih-lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam konteks tahun Hijriyah yang di dalamnya ada Yaumal Ashura, hari ke-10 di dalam bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah pada hari itu dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperingati hari raya para nabi dan rasul yang terdahulu. Sebagaimana sabda beliau, Yaumal Ashura u'idu nabiyyikum fasumu fihi. Asyura adalah hari raya para nabi dan rasulmu yang terdahulu, maka berpuasalah kalian untuk memperingatinya. Di tanggal 10 itu diriwayatkan dari beberapa hadis, baik yang mutawatir maupun hadis ahad, baik yang sahih maupun yang hasan, maka ada 10 peristiwa kurang lebih berkaitan dengan keselamatan para nabi dan rasul. Mulai dari nabi-nabi yang masuk kategori ulul azmi, yaitu Nabi Musa,
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada nabi-nabi yang lain yang berkaitan dengan keselamatannya. Misalnya Nabi Yusuf yang diselamatkan dari penjara selama 7 tahun, Nabi Ayub yang disembuhkan oleh Allah juga dalam sakitnya selama 7 tahun, Nabi Yunus yang diselamatkan dari tenggelamnya di laut dengan ikan paus, diselamatkannya Nabi yang memang itu Allah berikan kasih sayang dalam rangka menghadapi kaumnya masing-masing. Nah, dalam konteks ini di tanggal 10 Muharram itu pula ternyata Nabi Adam alaihi salam juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Siti Hawa ketika dipisahkan 300 tahun lamanya karena ada satu dosa yang beliau lakukan, yaitu memakan buah khuldi. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal bersama istrinya di surga. Allah perintahkan makanlah seluruh makanan yang enak-enak cita rasanya ini, tetapi kalian berdua jangan mendekati satu pohon ini. Kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Di saat ada perintah dan larangan bersamaan, perintahnya harus dilaksanakan, yaitu memakan makanan apapun, tapi ada larangan mendekati satu pohon. Itu menjadi pelajaran kita bersama bahwa ternyata memakan makanan yang haram itu bisa menjadikan satu, tercabutnya nikmat Allah, yang kedua diturunkannya derajat kita dari surga ke bumi, yang ketiga dipisahkannya kita dari orang yang kita cintai, yaitu Siti Hawa. Kalau kita di dalam kehidupan seandainya kita makan dari makanan yang haram, maka itu pun bisa terjadi nasib kita seperti nasib Nabi Adam alaihi salam. Korupsi itu banyak ataupun sedikit, prinsipnya sama dengan orang yang minum minuman keras walaupun tidak mabuk. Fa in kana katsiruhu haramun faqaliluhu haramun. Jika banyaknya saja itu sudah hukumnya haram, maka sedikitnya pun setetes 0,1 cc itu juga sudah kategori haram. Dan setetes yang masuk ke kerongkongan kita itu akan bisa berubah menjadi darah, daging, tulang, urat, kulit, masuk ke organ tubuh kita, diproses di lambung kita, kemudian menjadi organ-organ tubuh
yang kemudian itu darah dipancarkan, dipompa oleh jantung sampai naik ke otak kita. Nasiatin kadzibatin khoti'ah. Otak itu kalau sudah pernah makan makanan dan minuman yang haram, maka otak itu akan bisa mempengaruhi mata kita suka melihat pandangan yang haram. Telinga kita senang mendengar ucapan-ucapan yang haram. Mulut kita suka berbicara lisan ini dengan perkataan yang dilarang. Dan begitu semuanya sampai ke saraf-saraf kita menjadi saraf yang haram. Begitu efeknya luar biasa yang ditimbulkan dari makanan yang haram ini, maka walaupun cuma satu gigitan saja buah khuldi itu sudah menjadikan Nabi Adam jatuh statusnya, derajatnya, dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai anak cucu kita beri makan dari makanan hasil pencurian, hasil korupsi, hasil kolusi, hasilnya nepotisme. Itu kalau konteksnya pejabat tinggi. Bagaimana dengan pejabat rendah? Sama juga prinsipnya. Sampai kepada mandor-mandor, tukang-tukang, walaupun orang-orang yang buruh paling bawah, kalau dia hanya satu serok semen, itu sama hukumnya dengan korupsi pabrik semen. Karena itu akan menjadi makanan dan minuman yang masuk ke lambung kita, masuk ke lambung istri kita, masuk ke lambung anak-anak kita. Dan semuanya itu sulit untuk membersihkannya lagi kalau tidak dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha. Suatu saat saya pernah membimbing seorang hakim pada saat ibadah umroh. Dia begitu 12 hari itu merasa tersiksa, merasa dia tidak tenang dalam beribadah, apa-apa sulit, koper hilang, segala macam terhalang, dan kesulitan di dalam ibadah itu dia rasakan luar biasa. Lalu beliau cerita kepada saya. Seorang hakim dan jaksa dan beberapa teman ini ceritakan itu kepada saya. Saya dengar baik-baik, lalu saya mencoba bertanya ulang. Apakah Bapak selama bekerja pernah merasa Bapak menzolimi orang lain? Coba Bapak renungkan sekarang. Barulah dia kemudian ceritakan. Betul Ustadz, selama saya hidup ini, saya membuat kasus-kasus itu berdasarkan permintaan orang. Saya lupa untuk berpikir yang jernih, berpikir yang jujur, berpikir yang adil. Apakah ini betul Ustadz bahwa ini adalah hukuman Allah kepada saya? Saya ceritakanlah kisah Nabi Adam ini kepada dia. Dan dia baru kemudian beristighfar, bertaubat. Saya baru tahu kalau ada hadis bahwa hakim itu kakinya terbelah jadi dua. Kaki kanannya di pintu surga, kaki kirinya di pintu neraka. Kenapa hanya hakim yang ditulis seperti itu? Karena ini persoalannya persoalan keadilan, persoalan-persoalan perut, persoalan-persoalan urusan dunia yang ternyata itu langsung terkait dengan persoalan Allah, karena adil itu adalah lawannya zalim. Zulmun itu gelap, kalau adil itu adalah terang benderang. Maka dia pun kemudian menyadari perbuatannya itu, bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan kita yang justru
berani-berani memasukkan makanan haram itu ke dalam perut kita karena penghasilan kita yang tidak jujur, tidak punya integritas tinggi. Dan Nabi Adam itu diajari oleh Allah untuk memiliki integritas yang tinggi. Kalaupun kamu tidak ada yang melihat di surga, kan tinggal kamu sama istrimu saja. Tapi Allah ingin menguji kalian berdua. Apakah dikala kalian berdua di surgaku, tempatku yang terbaik, kamu bisa meninggalkan perbuatan itu. Diturunkanlah ke dunia. Itu menunjukkan bahwa derajat seorang nabi itu pun bisa menjadikan turun karena perbuatan dosa yang hanya remeh, yaitu memakan buah khuldi yang dianggap bahwa itu akan menjadikan bahagia, menjadikan kekal dan abadi. Begitu pula penghasilan kita, pekerjaan kita. Jangan dianggap pekerjaan dan penghasilan itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi, karena itu justru akan menjadikan kita sengsara. Ingat, jabatan itu bisa jadi jebakan, bisa jadi jeratan bagi kita. Mudah-mudahan dari pelajaran Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, orang tua kita, kakek kita, nabi kita, itu supaya kita anak cucunya itu tidak mengulang sesuatu yang sama, apalagi sampai masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai hamba-Mu telah banyak berbuat zalim ya Allah kepada diri kami sendiri. Sebagai suami telah berbuat zalim kepada istri kami. Sebagai orang tua sudah berbuat zalim pada anak-anak kami. Sebagai anak-anak pun kami berbuat zalim kepada orang tua kami. Sebagai tetangga juga banyak berbuat zalim kepada tetangga kami. Sebagai teman kami banyak berbuat zalim kepada teman kantor kami. Ya Allah, ampuni ya Allah kezaliman kami ini, supaya kami tidak masuk ke dalam jurang kesengsaraan yang Kau sediakan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, karena kalau tidak Engkau ampuni dan Engkau sayangi ya Allah, kami niscaya termasuk golongan orang-orang yang zalim, sebagaimana Kau ceritakan para nabi dan rasul-Mu yang terdahulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau cabut iman dalam hati kami ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah-Mu dari pandangan kami. Jangan cabut ketakwaanmu di dalam hati kami. Berikan hidayah dan taufik-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, bisa melihat jalan-Mu yang lurus, siratal mustaqim, yaitu jalan yang Engkau ridhai, jalan yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, lebih-lebih lagi jalan orang yang tersesat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
walhamdulillahirabbil alamin, wala dzikrullahi akbar.